Oke teman-teman, karena pertemuan kemarin belum tuntas, sebelum ujian kita membahas materi yang keempat, yaitu clearing. Oke, langsung saja. Clearing adalah pertukaran markup atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Lalu ada pengertian yang kedua, itu perhitungan utang piutang antar bank peserta clearing secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Oke, dari pengertian ini kita bisa breakdown bahwa pihak yang terlibat dalam clearing ini ada bank penyelenggara, kemudian ada bank peserta itu ada nasabah peserta. Kemudian tujuan clearing itu apa? Itu untuk perhitungan utang piutang supaya clear. Lalu warkat-warkat yang digunakan dalam clearing itu ada apa aja? Yang pertama ada cek, lalu bilet giro, ada SBPT, surat bukti penerimaan transfer, kemudian WBUT, wesel bank untuk transfer, lalu nota debit dan nota kredit. Nah, ini tujuan clearing ada pertama jelas memperlancar lalu lintas pembayaran giral, lalu mempercepat dan mempermudah perhitungan utang piutang antar bank karena sistemnya terpusat, kemudian mengurangi resiko kehilangan market clearing, lalu salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Nah, jenis-jenis clearing terbagi jadi 3. Yang pertama clearing umum, itu perhitungan secara nasional itu oleh Bank Indonesia. Kemudian clearing lokal, itu tuh perhitungannya yang cakupannya satu wilayah. Contohnya Bank DKI Jakarta dan Bank BRI Jakarta. Yang penting satu wilayah, itu disebutnya clearing lokal walaupun beda bank. Lalu yang ketiga ada clearing antar cabang, yaitu perhitungan warkat-warkat dengan bank yang sama walaupun berbeda wilayah. Namanya aja antar cabang. Terus sistem-sistem clearing tentunya terus berevolusi, dimulai dari sistem manual. Kalau manual itu pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing serta pembelian warkat dilakukan secara manual. Kalau untuk sistem semi otomatis, pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual, makanya dinamakan semi otomatis karena masih gabungan manual dan otomatis. Kemudian ada sistem otomatis. Kalau sistem otomatis, penyelenggaraan clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Nah, nanti tuh pas bank peserta ingin menginput clearingnya, itu pakai scanner, ada namanya pemindai scanner clearing. Jadi masih pakai teknologi alat. Nah, kalau yang sistem elektronik itu pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearingnya didasarkan pada data keuangan elektronik, jadi sudah terintegrasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas istilah-istilah yang sering kita dengar di clearing. Yang pertama ada clearing keluar, warkat clearing yang diserahkan oleh bank peserta clearing kepada penyelenggara clearing. Lalu ada clearing masuk, yaitu warkat clearing yang diterima oleh bank peserta clearing dari penyelenggara clearing. Nah, ini nggak usah bingung clearing keluar atau clearing masuk. Jadi untuk menentukan clearing keluar dan clearing masuk, kita memposisikan diri kita sebagai bank peserta. Ingat, ada bank penyelenggara, ada bank peserta. Kita memposisikan diri kepada bank peserta. Kalau kita menyerahkan clearing, kita kan sebagai bank peserta menyerahkan clearing kepada penyelenggara clearing, itu namanya clearing keluar. Kalau kita menerima clearing dari penyelenggara, itu namanya clearing masuk. Kemudian ada pengembalian clearing, yaitu pengembalian warkat yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi ketika kita menyerahkan clearing dan clearing itu tidak memenuhi persyaratan seperti cek kosong, tanggal cek salah, tanda tangan tidak sama dengan perusahaan, atau materainya kurang, itu akan ditolak, akan dikembalikan. Nah, selanjutnya ada nota debit. Nota debit itu warkat clearing yang digunakan untuk mengurangi saldo rekening giro. Nota debit juga memiliki 2 jenis. Yang pertama, nota debit keluar, digunakan untuk mengurangi saldo rekening giro bank peserta tersebut. Sedangkan kalau nota debit masuk,
digunakan untuk mengurangi saldo rekening giro nasabahnya. Jadi perbedaannya terletak pada pengurangan saldo rekening giro bank atau rekening giro nasabah. Terus ada nota kredit, yaitu warkat clearing yang digunakan untuk menambah saldo rekening giro. Nota kredit juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, nota kredit keluar, digunakan untuk menambah saldo rekening giro bank peserta tersebut. Kalau untuk nota kredit masuk, digunakan untuk menambah saldo rekening giro nasabahnya. Jadi perbedaannya terletak pada rekening bank atau rekening nasabah. Lalu pengaruh warkat clearing terhadap saldo rekening giro. Nah, kalau nota debit keluar akan mengurangi saldo rekening giro bank peserta clearing. Hal ini karena bank peserta clearing harus membayar sejumlah dana kepada bank lain atau nasabahnya. Lalu nota kredit keluar akan menambah saldo rekening giro bank peserta clearing. Hal ini karena bank peserta clearing menerima sejumlah dana dari bank lain atau nasabahnya. Lalu ada nota debit masuk akan mengurangi saldo rekening giro nasabah bank peserta clearing. Hal ini karena nasabah harus membayar sejumlah dana kepada bank atau pihak lain. Selanjutnya nota kredit masuk akan menambah saldo rekening giro nasabah bank peserta clearing. Hal ini karena nasabah menerima sejumlah dana dari bank atau pihak lain. Jadi ini kesimpulan dari yang jenis-jenis nota debit dan nota kredit. Ini intinya seperti ini teman-teman. Lalu syarat warkat yang dikembalikan. Nah tadi kan ada pengembalian clearing tuh. Itu kenapa sih? Karena yang pertama jumlah atau nominal berbeda, kedua tanda tangannya tidak sama, atau materainya kurang. Alur mekanisme clearing. Nah ini bisa dilihat gambar di layar teman-teman. Jadi yang pertama itu Tuan Ricky adalah nasabah Bank Sentosa. Dia ingin mengirim cek kepada Tuan Vino, di mana Tuan Vino ini adalah nasabah Bank Buana. Jadi beda bank. Lalu Bank Buana menanyakan kepada Bank Indonesia, apakah nasabah Bank Sentosa ada yang bernama Tuan Ricky. Jadi ini cross check dulu teman-teman. Dan Tuan Ricky ini punya saldo enggak untuk melakukan cek itu. Lalu Bank Indonesia melakukan pengecekan tersebut kepada Bank Sentosa. Nih, lihat sini. Setelah cross check, BI cross check ke Bank Sentosa mengkonfirmasi kepada BI. Kemudian BI melakukan konfirmasi kembali kepada Bank Buana untuk memastikan bahwasannya benar Tuan Ricky, nasabah Bank Sentosa, ingin mengirim cek kepada Tuan Vino dan memiliki saldo. Lalu Bank Buana akan mengkonfirmasi kepada Bank Sentosa bahwa cek yang dari Tuan Ricky telah dicairkan di Bank Buana. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa alasan clearing ditolak. Yang pertama, asal cek atau bilet giro salah. Lalu tanggal cek atau bilet giro belum jatuh tempo. Materainya tidak ada atau tidak cukup. Jumlah yang tertulis dalam angka atau huruf berbeda. Tanda tangan atau cap perusahaan tidak sama dengan spesimen atau tidak lengkap. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Cek atau bilet giro telah kadaluarsa lewat 70 hari. Resi cek belum kembali. Endorsement cek tidak benar. Endorsement cek tidak benar. Artinya pemindah tanganan antar nasabah dalam cek tidak benar atau tidak memenuhi syarat. Lalu rekening sudah ditutup, dibatalkan oleh penarik, rekening diblokir oleh yang berwenang, kondisi cek atau bilet giro tidak sempurna. Ini beberapa penyebab. Jadi clearing dan inkaso ini mirip-mirip. Perbedaannya tuh di mana? Jadi perbedaan utama clearing dan inkaso itu, kalau clearing dapat digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antar bank yang relatif kecil dan berada dalam satu wilayah clearing. Kalau inkaso dapat digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antar bank yang relatif besar atau berada di luar wilayah clearing. Jadi kalau clearing itu cakupannya lebih kecil dibanding inkaso. Lalu ada perbedaan SKNBI dan BIRTGS. Kalau BIRTGS itu real time, sedangkan kalau SKNBI itu dilakukan sesuai jam operasional, seperti jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore,
dan jam setengah 5. Nah, ini untuk detailnya perbedaan antara BI RTJS dan SKNBI. Bisa dilihat sendiri. Oke, contoh soalnya ada setoran clearing. Untuk transaksi dengan menyerahkan cek giro Bank DKI sebesar 20 juta, transaksi clearing akan ditampung dahulu pada rekening sementara atau contoh market clearing dan akan dikredit ke rekening nasabah pada saat setelah proses clearing berhasil. Nah, jadi ini ada seorang nasabah Bank DKI menyerahkan cek giro Bank DKI ke nasabah lain. Itu tidak diketahui nasabah bank apa. Tapi yang jelas untuk mencairkan clearing itu ada prosesnya seperti di alur mekanismenya. Yang pertama itu ke BI dulu. Nah, jadi untuk pembukaannya pertama itu Bank Indonesia di debit 20 juta dan market clearing 20 juta di kredit itu sementara dan belum dicairkan. Setelah ternyata dananya ada dan berhasil dicairkan, maka akunnya atau penjurnalannya menjadi debit market clearing 20 juta di rekening giro 20 juta di kredit seperti yang ada di soal seperti itu. Nah, lanjut setelah itu penarikan secara clearing terjadi apabila seorang nasabah memberikan cek kepada rekannya dan kemudian dicairkan melalui bank lain. Tuan Rangga, nasabah Bank Gunadarma, memberikan cek senilai 15 juta pada Tuan Fahmi. Tuan Fahmi akan melakukan setoran clearing pada Bank Damai. Maka pencatatan pembukuan oleh Bank Gunadarma adalah, nah kalau ini kita case-nya ada Bank Gunadarma dan ada Bank Damai. Jadi Tuan Rangga ini memberikan cek ke Tuan Fahmi, itu nominalnya 15 juta. Jadi untuk pembukuannya oleh Bank Gunadarmanya giro Tuan Rangga, karena Tuan Rangga memberikan ke Tuan Fahmi. Tapi kan untuk sebelum ke Tuan Fahmi harus ke Bank Indonesia dulu. Pembukuannya adalah giro Tuan Rangga 15 juta, memberikan cek kepada Tuan Fahmi, maka Bank Gunadarma mengeluarkan uang atau giro wajib minimum sebesar 15 juta ke Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari 4 departemen. Nah, Nyonya Vira, nasabah Bank Gunadarma, menerima bilet giro dari suaminya nasabah Bank BCA sebesar 85 juta yang akan ia gunakan untuk membuka rekening tabungan sebesar 25 juta, rekening giro sebesar 32 juta, dan sisanya diambil secara tunai. Buatlah jurnal umum dan jurnal offsetnya. Kita udah bahas, jadi kita buat jurnal umum, kita posisinya sebagai Bank Gunadarma. Jadi sebagai Bank Gunadarma kita menerima setoran clearing nih dari suami Nyonya Vira sebesar 85 juta. Kita tulis setoran clearing 85 juta. Kemudian 85 juta itu ia gunakan untuk buka rekening tabungan 25 juta, rekening giro 32 juta, dan sisanya diambil tunai atau berbentuk uang cash. Kita tulis 28 juta. Untuk membuat jurnal offset, pertama kita membuat tiang dengan jumlah sebanyak dari jumlah akun yang ada di jurnal umum. Karena itu ada 4 akun, maka kita buat 4 tiang. Lalu setelah itu kita menuliskan kode-kode dari masing-masing departemen. Yang pertama setoran clearing itu masuk ke 08, kemudian tabungan itu 05, giro itu 03, dan kas itu 04 yang kita sudah bahas kemarin di papan tulis. Kemudian kita tinggal masukkan OD offset departemen dari masing-masing akun. Tabungan, OD tabungan, giro, OD giro, kas itu OD CIS. Kemudian ini setoran clearing itu OD Sandris juga, setoran clearing juga, OD Sandris juga. Dan nominalnya kita setarakan saja hingga balance semua. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilakan untuk komen. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.